Selamat datang kembali di channel OT Mega TV membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita The Last Hero. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Yang Hao mengalahkan zombie elit dengan mudah setelah ia mendapatkan skill tulang besi. Yang Hao juga mendapatkan sebuah peti, tapi sayangnya ia tidak bisa membukanya. Keesokan harinya, Yang Hao berpamitan kepada Chu Lingyu. Ia dan yang lainnya akan meneruskan perjalanan ke Jiangsu. Yang Hao menyerahkan wanita-wanita itu kepada Chu Lingyu. Yang Hao mengatakan ia telah menghubungi Kolonel Pang Zhongyi dan mereka semua akan dijemput pasukan yang dikirim Pang Zhongyi. Chu Lingyu berterima kasih dan memberikan sebagian persediaan makanan dan juga senjata kepada Yang Hao sebagai hadiah perpisahan. Kemudian Yang Hao dan yang lainnya pun berangkat. Singkat cerita, Yang Hao berhenti di dekat jembatan penghubung ke kota Jiangsu, memutuskan beristirahat sambil melihat peta. Aku mendengar dari radio mobil, ada zombie level lore yang muncul di pangkalan dekat gunung. Untung saja ada petarung spesial di sana. Jika tidak, semua pangkalan pasti hancur, ucap King Yi sambil menatap Yang Hao. Apa? Zombie level lore? Petarung spesial? Apa itu? Tanya Yang Hao. Liu yang mendengar obrolan mereka berdua menghampiri Yang Hao. Ternyata bos kita yang hebat ini kurang update dengan berita ya, kata Liu sedikit mengejek Yang Hao. Liu menambahkan, menurut info yang aku dengar, sejak kemunculan zombie, mereka menggunakan pembagian zombie secara internasional. Berdasarkan perkembangan yang abnormal, level zombie terbagi menjadi normal, elit, elit mutan, dan lore. Akan tetapi, para ahli bilang, jika perkembangan terus berjalan seperti sekarang, level mutasi zombie mungkin akan lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari lore. Terkait petarung spesial, aku tidak terlalu tahu. Aku dengar mereka muncul saat virus zombie muncul. Beberapa menit kemudian, mereka melanjutkan perjalanan yang sudah memasuki wilayah kota Jiangsu yang bersalju. Yang Hao merasa ada keanehan karena menurutnya belum waktunya musim salju. Yang Hao menghentikan mobilnya untuk memeriksa wilayah sekitarnya. Ia melihat banyak patung es. Kenapa banyak patung es di sini? Dan juga patung-patung ini terlihat sangat asli, kata Yang Hao. Pang Qingqing yang ikut turun dari mobil memanggil Yang Hao untuk mengajak bermain salju. Yang Hao memperingatinya. Kita datang ke sini bukan untuk piknik. Tempat ini sangat aneh, cuaca ekstrim seperti ini juga sangat aneh. Kita harus tetap waspada. Tiba-tiba saja patung es itu menggerakkan jarinya. Yang Hao menoleh ke arah patung di belakangnya, tapi patung itu diam saja. Apa tadi patung ini bergerak? Atau hanya perasaanku saja ya? Kata Yang Hao berbicara sendiri. Yang Hao, coba lihat patung es ini. Aneh sekali. Detail sekali pahatnya. Terlihat sangat luar biasa. Sambil melihat salah satu zombie di dekatnya. Jangan, cepat pergi. Jangan sentuh patung-patung itu, teriak Yang Hao. Kemudian patung-patung itu mulai bergerak mencoba menyerang Pang Qingqing. Yang Hao segera mengeluarkan Suragos menebas patung-patung yang mengejar Pang Qingqing. Yang Hao keheranan melihat patung-patung itu bergerak. Apakah patung es ini zombie? Tapi kenapa aku tidak bisa melihat status mereka? Singkat cerita, Yang Hao mengalahkan semua patung-patung itu. Aku kira mereka sangat kuat, kata Yang Hao. Tiba-tiba seseorang menyerang Yang Hao dengan sebuah es besar berujung tajam. Yang Hao berhasil menebasnya membelah es itu. Ternyata orang yang menyerang Yang Hao ialah seorang wanita berambut putih diselimuti aura es. Melihat kehebatan Yang Hao, wanita itu mengajak bergabung dengan organisasinya menjadi pengikut dewa akhir dunia. Yang Hao menolaknya. Yang Hao mengatakan wanita itu telah ditipu oleh organisasi sesat itu. Karena Yang Hao menolaknya, wanita itu menciptakan dua bilah pedang es dari kekuatan esnya, berniat membunuh Yang Hao. Wanita itu menyerang, tapi Yang Hao menahan tebasan wanita itu dengan senjatanya. Lalu ia menyerang balik, tapi wanita itu juga berhasil menahan serangan Yang Hao. Saat Yang Hao dan wanita itu saling beradu serangan, King Yi meminta Yang Hao berhenti menyerang wanita itu. King Yi mengatakan bahwa wanita itu adiknya. Yang Hao terkejut mendengar ucapan King Yi. King Yi mendekati adiknya, ia bernama Xiao.
Ia bersyukur adiknya selamat dan baik-baik saja. Tetapi adiknya mendorongnya, ia tidak senang dengan kedatangan King Yi. Melihat kejadian itu, Yang Hao bertanya, kenapa adiknya bersikap seperti itu kepadanya. King Yi menjelaskan bahwa semua itu kesalahan keluarganya. Sejak kecil, adiknya sudah punya kekuatan spesial mengendalikan salju. Karena keluarganya tidak tahu cara mengendalikan kekuatan spesial itu, keluarganya tidak mengajarkan seni bela diri kuno. Mereka takut kekuatan adiknya menyakiti dirinya sendiri. Sehingga hanya King Yi yang diajarkan, bertujuan untuk melindungi adiknya. Karena adiknya merasa cemburu sehingga terjadi kesalahpahaman, membuat adiknya meninggalkan rumah. Akan tetapi Xiao membantah semua ucapan King Yi. Xiao mengatakan itu semua karena King Yi melarangnya untuk berlatih seni bela diri kuno karena takut lebih hebat dari King Yi. Saat mereka berdebat, ada seorang pria sedang memantau Xiao dari atas gedung. Pria itu berpikir Xiao telah memberontak sehingga pria itu memutuskan untuk menembak Xiao menggunakan senjata laras panjang. Akan tetapi Yang Hao menyadarinya. Yang Hao berhasil menyelamatkan Xiao menghindari tembakan pria itu. Yang Hao meminta semuanya agar berhati-hati. Tiba-tiba beberapa orang yang menggunakan penutup wajah berniat menyerang Yang Hao. Namun Yang Hao menyerang mereka lebih dulu. Hanya sekali tendangan mereka semua terkapar. Yang Hao dan King Yi menginterogasi mereka yang masih sadar mengenai dewa akhir dunia. Namun orang itu tidak mengatakan apapun. Orang itu malahan tertawa, lalu ia menggigit sebuah pil untuk bunuh diri. Karena tidak mendapatkan informasi, Yang Hao mengajak mereka berdua untuk kembali ke tempat yang lainnya, membahas rencana selanjutnya. Ketika malam tiba, Yang Hao terlihat sedang tiduran di atas kasur, tanpa memakai baju, memikirkan tentang dewa akhir dunia yang disebut-sebut oleh Xiao. Tiba-tiba, ia dikejutkan kedatangan Xiao yang masuk ke kamarnya tanpa mengetuk pintu. Yang Hao menanyakan maksud dan tujuan Xiao mendatanginya. Xiao mengatakan, ia dengar dari King Yi bahwa Yang Hao memiliki cara untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Xiao meminta Yang Hao membantunya. Tapi itu harus... Belum selesai berbicara, Xiao memotong perkataan Yang Hao. Jika kau tak menyetujuinya, aku akan memberitahukan semuanya kepada orang lain, kata Xiao dengan wajah yang memerah sambil menggoda Yang Hao. Lihat Xiao menggodanya, hidung Yang Hao mengeluarkan darah. Boleh saja, tapi kau harus merahasiakannya. Tidak boleh memberitahu orang lain, ucap Yang Hao sambil mengelap darah dengan tangannya. Xiao sangat senang, ia pun berjanji akan menjaga rahasia itu. Yang Hao memulai aksinya, bercocok tanam dengan Xiao agar kekuatan Xiao lebih kuat seperti yang pernah Yang Hao lakukan kepada King Yi dan Cai Jing. Setengah jam kemudian, setelah selesai bercocok tanam, Yang Hao bertanya kepada Xiao, "Bagaimana? Apa kau sudah merasa lebih kuat?" Xiao mengangkat tangannya lalu mencoba mengeluarkan kekuatan esnya. Akan tetapi bukannya bertambah kuat, malahan kekuatannya melemah. Xiao sangat kesal, ia merasa telah ditipu Yang Hao. "Aku tidak menipumu, kakakmu bisa menjadi saksinya. Dengan melakukan ini, ia bertambah kuat. Mungkin kita melakukannya terlalu sedikit. Bagaimana kalau kita coba beberapa kali lagi?" ucap Yang Hao. Keesokan harinya, Yang Hao terlihat sangat kelelahan, membuat tubuh Yang Hao agak sedikit kurus karena ia bercocok tanam semalaman berkali-kali bersama Xiao. "Karena kau bekerja keras semalaman, aku tidak akan marah kepadamu. Tapi sebelum pulih, kau harus menjamin keselamatanku," kata Xiao dengan wajahnya yang terlihat sangat pucat. "Baiklah, akan kujamin keselamatanmu," balas Yang Hao. Puas banget nih Yang Hao. Oke lah, kita cukupkan di sini dulu. Nantikan part selanjutnya tetap di channel OT Mega TV.